Oke, untuk sementara waktu kenaikan emas terpaksa terhenti di zona 1809, tapi kurang lebih ini berarti berdekatan dengan zona resisten yang memang kami perkirakan, yaitu di zona 1811, 1814. Dan ingat bahwasanya ini masih dalam teritori resisten yang cukup kuat. Itulah sebabnya kenapa saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan buy on breakout dalam video kemarin, karena akan sangat riskan, unexpected. Ternyata memang dia mengalami penurunan, dan kita lihat pagi tadi dia justru kembali di bawah 1800. Apakah ini berarti menandakan kenaikan emas sudah selesai atau tidak? Ya, kalau misalkan Anda lihat dari gambaran yang pernah atau yang sempat saya share tadi pagi, grafik H4-nya adalah ekspektasi saya terkait dengan head and shoulder. Ya, kalau kita runut lagi ke belakang, ternyata 2 minggu terakhir atau 2 minggu ke belakang saya pernah menyampaikan terkait dengan elliott wave untuk kenaikan, yaitu dengan wave 1, 2, 3, dan sampai 5. Dan ternyata wave kelimanya itu adalah setelah dia mengalami penembusan dari resisten bullish flag. Jadi kita asumsikan saja bahwasannya bullish flagnya sudah relatif selesai, atau mungkin tertunda sementara waktu untuk melanjutkan, lalu kemudian nantinya dia akan turun. Dan kalau memang ini hitungannya benar, maka elliott wave untuk wave kelima selesai, berarti kita akan lanjutkan dengan wave ABC, di mana wave ABC tersebut adalah zona penurunan atau untuk area koreksi dari elliott wave. Nah, berarti dengan demikian 1 atau 2 hari ke depan, artinya hari ini dan sampai esok hari, diharapkan akan terjadi penurunan terlebih dulu, dan ini terkait dengan sentimen pasar yang mungkin akan kita lihat sebagai antisipasi terkait dengan Jackson Hole Symposium. Walaupun diawali dengan berita akhir pekan lalu bahwasanya pertemuan diadakan virtual, lalu kemudian pasar membacanya sebagai gelagat mungkin tidak akan mengumumkan taper, tapi justru disinilah letaknya kita tidak bisa segera menyimpulkan hal tersebut, karena apapun belum jelas sampai betul-betul jelas. Ya, berulang kali saya menyampaikan taper sudah pasti akan muncul, tapi yang menjadi tanda tanya adalah terkait dengan timeline atau waktunya. Ya, beberapa versi, beberapa pengamat juga sudah menyampaikan tentang pandangannya terkait dengan mungkin saja Jackson Hole Symposium tidak akan memberikan sesuatu jawaban untuk apa yang kita tanyakan sampai saat ini, karena kemungkinan market akan terfokus dengan data non-farm payroll di bulan September, atau bahkan beberapa data berikutnya ya at least sampai bulan November, karena petinggi Fed pun memperkirakan kemungkinan kalaupun misalkan diumumkan, maka yang sangat memungkinkan adalah bulan September atau di pertemuan November. Lalu eksekusinya setidaknya akan diusahakan maksimum di akhir tahun ini. Ya, jangan lewatkan juga diskusi kami. Saya akan hadir bersama dengan Pak Tommy, di mana kita akan melakukan diskusi secara live. Lalu kemudian Anda juga bisa memanfaatkan kolom live chat untuk bertanya atau berdiskusi bersama kami. Jadi esok hari jam 4 sore, jangan lewatkan di kanal YouTube kami, Agrodana Futures. Oke, untuk hari ini karena data nanti malam adalah durable goods order, saya rasa skenario untuk pagi hari sesi Asia sampai sesi Eropa, atau bahkan sampai menjelang memasuki sesi Amerika, kita akan melihat penurunan terlebih dulu. Kemudian ada swing high yang bisa kita manfaatkan, tapi saya tidak akan mengambil itu sebagai zona buy, melainkan saya akan mengambil sebagai sell on rally kemudian, karena kemungkinannya swing high-nya itulah sebagai zona right shoulder yang kita khawatirkan terjadi di grafik 4. Kemudian dia akan turun, dan ekspektasi saya adalah sampai esok hari ini masih bisa mengalami penurunan. Lalu kemudian di hari Jumatnya barulah kita akan melihat, atau mungkin paling telat di hari Kamis malam, kita akan melihat sentimen market sesungguhnya terkait dengan Jackson Hole Symposium tersebut. Kita lihat ini review 25 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 25 Agustus 2021 jam 11.44 waktu Indonesia bagian Barat, DXY. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan Treasury Yields, supaya kita akan bisa mengembangkan strategi apa, ataukah haruskah kita merubah strategi yang sudah kita susun tadi pagi untuk emas tentunya. Nah, ini adalah grafik daily di mana kita sudah memperkirakan penurunan akan sedikit terhambat di zona-zona support, dan itu sudah terbukti ya. Walaupun kemarin dengan candlestick bearish ya, tapi Anda bisa lihat di sini dia terhenti di zona kurang lebih 92.806. Kemudian untuk hari ini atau pagi ini dia sedikit gap up kalau saya lihat di sini. Ya, betul sekali dia agak sedikit gap up. Kemudian juga sedang mengarahkan ke atas. Dan apakah betul areal trendline ini cukup kuat untuk menahan laju penurunannya apa tidak? Kita masih belum bisa menyimpulkan hal tersebut karena ini masih terlampau dini, dan juga kita masih punya event yang sangat besar yang sangat dinantikan pasar, yaitu terkait dengan Jackson Hole Symposium minggu ini. Nah, kemudian kalau misalkan pun dia mengalami kenaikan, maka
yang harus diwaspadai adalah kemungkinan potensinya juga akan relatif terhambat di zona kira-kira 93.338. Atau Anda bisa juga mengukur dari ketinggian ya, dari body candle ya, real body candle yang sempat tercipta di sini. Ini adalah tanggal 23 Agustus. Anda bayangkan ini adalah area pembukaan di 93.459 sampai ditutup 92.973. Jadi Anda perhatikan saja candlesticknya, kemudian real bodinya dihitung dari harga open sampai harga close, maka titik tengahnya itu adalah area resisten pertama. Ya, saya dapatkan kira-kira kurang lebih akan berada di zona ini 93.20. Kemudian resisten terakhir itu akan berada di zona high dari candlestick yang sama di tanggal 23 Agustus, yaitu di 93.50. Nah, kemudian kalau misalkan dari supportnya sendiri, maka yang harus kita waspadai adalah peluncuran ataupun penekanan di bawah 92.603. Ya, ini adalah garis simple trend line, dan Anda bisa memanfaatkannya untuk mengindikasikan apakah betul tren kenaikan untuk dolar sudah berubah menjadi bearish apa tidak. Nah, MACD-nya kalau kita cek juga memang dia sudah berdempetan. Apakah ini jadi resmi akan crossover atau tidak, kita belum bisa lihat itu. Tapi yang jelas histogram sudah mulai muncul satu bar berwarna merah. Tapi juga itu pernah terjadi di tanggal 16 Agustus. Yang ternyata Anda bisa lihat sini, dia gagal untuk cross lalu kemudian dia kembali lagi. Dan apakah itu yang akan terjadi? Ya, kita tinggal lihat saja. Tapi harapan saya adalah 1 atau 2 hari ke depan, jadi artinya di hari Rabu dan hari Kamis, saya berharap akan terjadi penguatan untuk US dollar terlebih dulu, karena ini akan terkait dengan sentimen pasar dan mungkin juga market anticipation menjelang Jackson Hole Symposium. Nanti kita akan kupas hal tersebut ya. Tapi kemudian di grafik H4-nya, ini ditandai dengan gejolak pergerakan harga yang relatif flat. Saya melihatnya flat, walaupun kemarin sudah sesuai dengan panah merah kita, dia turun, tapi dia tidak mencapai zona support pertama atau bahkan zona support kedua. Jadi kalau misalkan di areal ini, kita asumsikan dia masih tetap dalam zona sideways, dan nantinya perkiraan saya, kalaupun seperti ini, berarti kita bisa saja memindahkan kurang lebih tanda panah di situ, dan ini berarti kenaikan seperti ini yang saya harapkan nantinya dia akan terbentuk sebagai zona head and shoulder. Tapi untuk hari ini saya tidak berasumsi ini akan mengalami pelemahan lebih dulu. Jadi nantinya akan berujung kepada skenario head and shoulder yang mirip atau serupa yang muncul di grafik H4 untuk gold. Saya masih mengharapkan emas masih bisa mengalami penurunan terlebih dulu di sesi Asia hingga sesi Eropa. Oke, lalu kemudian lanjut dengan treasury yield. Kalau kita lihat dari grafik H4 juga masih dalam zona ini adalah sideway-nya ya, jadi rectangle, bearish rectangle, tapi dia sedikit berada di atasnya, jadi saya asumsikan ini sudah tembus. Tapi juga kita masih bisa mengandalkan areal resistance trendline warna biru, dan ini saya tidak akan pindahkan. Saya masih memandang bisa saja terjadi penurunan kembali. Dan ingat, kalau misalkan treasury yield-nya bisa mengalami penurunan, maka dolar bisa saja kembali terseret untuk mengalami penurunan. Tapi 2 atau 3 hari terakhir kita justru melihatnya bertentangan atau berlawanan arah. Technical view gold 25 Agustus 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian barat, high 18 atau 18.02.60 dan low 17.91.60. Running price sekarang berada di 17.93.50. Oke, satu hal yang pasti, kita harus terlihat terlebih dulu dari zonasi trendline ataupun candlestick ya. Di sini kalau Anda lihat dari potensi candlestick yang kemarin tercipta justru ditutup dengan shooting star. Bayangkan real body cukup pendek, lalu kemudian areal tertinggi tailnya cukup lebih panjang sedikit daripada tail yang ke bawah. Jadi saya asumsikan ini adalah shooting star. Kemudian efeknya bagaimana? Efeknya tentunya pasca bullish candle dia akan memberikan konfirmasi untuk terjadinya reverse. Atau bisa saja ini adalah gejala untuk mengalami koreksi. Koreksinya sampai mana? Sejauh ini areal biru yang kita asumsikan sebagai strong support, dan itu nampak terwujud ya. Sampai saat ini dia tertahan di 91, tapi juga real bodinya masih tertahan di zona 93. Jadi kalau misalkan ini 9396, ya ekspektasinya sebetulnya adalah penurunan kemarin baru kita bisa manfaatkan untuk zona buy. Tapi untuk hari ini karena ditemukannya ada shooting star, saya tidak akan memanfaatkan untuk zona buy. Jadi untuk hari ini justru kita akan mengincar zona sell, walaupun ekspektasi saya juga dia tidak akan mengalami penurunan lebih dari zona 1785 atau 1784. Tapi kita akan lihat sampai malam hari apakah itu bisa berputar atau bisa kembali
mengalami reverse apa tidak, atau bahkan bisa mewujudkan untuk switch strategi. Tapi untuk pagi ini strategi kita cukup berhasil untuk melakukan sell karena tadi pagi dia hanya sempat berkutat di kisaran 97-98. Nah, kemudian kalau kita lihat dari zona H4-nya, kemarin kita sudah menjabarkan terkait dengan bullish flag, lalu kemudian target utama kalau misalkan dari sisi kedua versi, ya baik itu saya menarik persamaannya dari sini atau dari saat dia tembus. Nah, saya asumsikan untuk sementara waktu kita sudah selesai untuk bullish flag-nya. Lalu kemudian kalau misalkan Anda lihat secara tidak sengaja, dan juga kalau tidak salah saya sudah sempat mengatakan ini di 2 minggu yang lalu, yaitu terkait dengan kenaikan mengikuti Elliott Wave, ya, dimana ini wave pertama, kemudian ini adalah wave kedua, ini adalah wave ketiga, dan lalu kemudian bullish flag kemarin itu adalah wave keempat, dan kenaikan kemarin atau kurang lebih 2 hari terakhir itu adalah flag atau wave kelima. Artinya sebetulnya areal kenaikan mengikuti wave 5 itu sudah selesai, lalu kemudian sekarang yang kita cari adalah faktor correction, yaitu A, B, C. Nah, persis dengan apa yang sempat saya share tadi pagi terkait dengan ekspektasi dari head and shoulder yang saya inginkan. Nah, ini terkait dengan pola ABC-nya juga. Jadi kalau misalkan dilihat right shoulder dan juga termasuk nantinya break areal neckline, itu adalah zona A, B, C dari correction Elliott Wave. Nah, kemudian yang paling mudah untuk dilihatnya adalah di bagian H1, di mana area kenaikan kemarin memang sempat muncul di sampai area 1809, tapi lalu kemudian dia turun dan bahkan pagi hari dia langsung meluncur deras. Padahal tadinya ekspektasi saya adalah head and shoulder hanya muncul di H1 sehingga nantinya di sore atau di malam hari kita bisa langsung switch strategi. Tapi kenyataannya dia langsung turun lebih dulu. Jadi Fibonacci retracement saya gunakan sebagai pondasi awal yang saya perkirakan inilah mirip dengan skenario kemarin, walaupun terjadinya baru hari ini, jadi saya skip untuk melakukan buy. Tapi kalaupun Anda ingin melakukan buy, maka kemungkinan potensinya Anda hanya bisa memanfaatkan maksimum di zona 1800. Ya, hati-hati di area tersebut, nantinya dia akan mengalami penurunan lebih lanjut. Karena skenario di grafik 4 yang kita harapkan adalah terkait dengan potensi koreksi. Inilah sebabnya nantinya kalau kita korelasikan dengan ekspektasi ataupun antisipasi terhadap Jackson Hole Symposium, saya berharap 2 hari ke depan, artinya hari ini dan hari esok, sebelum adanya Jackson Hole Symposium, maka emas akan terkoreksi terlebih dulu, sehingga nantinya peluang untuk kenaikan saat Jackson Hole Symposium jauh lebih optimal. Itu pun dengan catatan kalau ternyata Fed tidak mengumumkan tentang taper tersebut. Oke, jadi untuk hari ini, strategi untuk melakukan sell on rally ataupun sell on pullback kurang lebih di zona 1798 dan 1800 itu masih tetap kita gunakan sampai TP pertama 1794.40, kemudian zona keduanya 1789.00. Artinya kalau Anda sudah melakukan sell tadi pagi, seharusnya TP pertama sudah Anda bukukan sebagai profit. Tapi kalau misalkan Anda ingin optimal, maka kemungkinan TP keduanya di 1789.00. Saya tidak melihat untuk potensi ke 84, tapi berjaga-jaga saja. Kalau misalkan dia sudah mulai penurunan sampai 1788, 1784, hati-hati. Karena durable ghost order nanti malam, kita masih tetap harus tunggu apakah resultnya bagus atau tidak. Karena bisa saja hari ini atau pagi ini dia merefleksikan untuk harapan terkait dengan durable ghost order. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.